kegiatan terkait dengan pelatihan pemimpin KB3. Memang agak berbeda gitu ya teman-teman, bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan kakak-kakak atau calon pembina remaja sebagai calon pemimpin KB3 atau kelompok kecil gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan nanti substansi yang kita akan bahas di kelompok kecil atau di KB3. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah mau memberikan pemahaman kepada kakak-kakak komisi remaja, pembina remaja, akan pentingnya pemuritan. Dalam hal ini KB3, bagi remaja Gemim maupun pembina remaja. Karena seperti diskusi-diskusi yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang ternyata kita memiliki satu persepsi yang sama bahwa kita membutuhkan sebuah pemuritan gitu ya. Bahwa gereja ini harus menjalankan sebuah proses amanat agung, dan amanat agung itu supaya ini tercapai maka ada proses yang namanya penginjilan, ada yang namanya pembinaan, ada yang namanya pengutusan gitu. Sehingga memang bagi kakak-kakak komisi, para penatua maupun komisi maupun pembina remaja ini sangat tepat untuk mendapatkan materi ini. Saya memberikan apresiasi kepada KPRS tentunya dan bidang P3 SDM yang di tengah-tengah situasi seperti ini boleh menghadirkan kegiatan yang luar biasa ini. Yang kedua adalah membekali ya. Jadi kalau di pertama memberikan pemahaman, yang kedua adalah membekali komisi remaja dan pembina remaja agar dapat melakukan pemuritan melalui KB3. Nah, jadi materi-materi yang didapatkan di sini adalah dalam rangka untuk memperlengkapi dan membekali kakak-kakak, gitu ya, supaya nanti bisa siap untuk melakukan pemuritan, siap untuk melakukan proses KB3 atau kelompok kecil di jemaat masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak ini yang kita akan bahas nanti di kegiatan ini. Tadi Kak Modi sudah mengawali sebuah gambaran tentang pemuritan di Gemim. Kita punya tantangan, tetapi ternyata kita punya peluang. Tadi Kak Modi sudah sangat luar biasa menggambarkan itu, dan di bagian terakhir ada rekomendasi yang begitu penting, saya kira yang kakak-kakak kita bisa lihat bersama. Lalu yang kedua di materi saya ini adalah filosofi pelayanan. Nah, berarti kita bicara tentang esensi pemuritan itu seperti apa sebenarnya. Jadi ternyata bahwa filosofi pelayanan yang kita ingin bangun adalah bagaimana kita mempersiapkan pembina remaja, adik-adik remaja untuk menjadi murid. Lalu mereka didorong untuk apa? Menjadikan juga menjadi multiplikator untuk menolong orang lain. Jadi menjadi dan menjadikan murid Kristus, ya. Dan yang ketiga nanti Kak Aten akan menyampaikan tentang pola pelayanan amanat agung. Jadi pola pelayanan amanat agung itu bicara tentang visi pemuritan. Jadi kalau bagaimana proses pemuritan itu bisa berjalan, langkah-langkahnya seperti apa, nanti sebentar Kak Aten akan menjelaskan itu secara rinci. Ya. Lalu kalau kita sudah punya visi, gitu ya, punya filosofi, gitu ya, punya langkah-langkah atau proses bagaimana menjadikan seorang remaja Gemim menjadi murid, gitu, maka tentunya kita butuh sarana, kita butuh alat yang namanya adalah kurikulum. Nah, kita remaja Gemim sudah memiliki kurikulum pemuritan atau kurikulum KB3 yang kita adaptasi dari kurikulum Kambium. Nanti sebentar Kak Jansen akan menjelaskan ini. Jadi seperti apa keunikan kurikulum KB3 yang kita gunakan ini gitu, dan visi misi tujuannya seperti apa gitu ya. Jadi ini kita akan memiliki sebuah pemahaman, oh ternyata dengan menggunakan kurikulum ini bisa menolong walaupun ini hanya sebagai alat yang bisa kita gunakan ya. Yang berikutnya kakak-kakak adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab pemimpin. Nah, seorang pemimpin kelompok kecil atau KB3 tentunya dia harus memahami tentang perannya, tanggung jawabnya gitu, sebagai seorang mentor gitu ya, bagi adik-adik nanti kelompok kecilnya atau KB3-nya. Sehingga diberi pemahaman terkait dengan ini nantinya mungkin oleh Kak Wikman sebentar ya. Yang berikut adalah kita kan sudah lama melakukan ini walaupun ya baru barangkali sekitar berapa ya 5-6 tahun begitu ya KB3 ini kita jalankan di remaja Gemim gitu. Tetapi kita sudah banyak apa istilahnya ada praktek baik yang sudah dilakukan oleh beberapa jemaat, oleh banyak jemaat, walaupun memang persentasenya masih sangat kecil gitu. Tetapi praktek baik ini nanti mereka akan sampaikan kepada kita
Ada beberapa penatua-penatua remaja yang konsisten melakukan pemuritan ini, KB3 ini yang saya kira ini akan memberikan sebuah pengalaman baru bagi kakak-kakak yang menjadi peserta di kegiatan ini untuk dapat mengimplementasikan ini di jemaat. Nah, yang berikut adalah di bagian terakhir saya akan memberi sebuah catatan-catatan penting bagaimana kita akan memulai KB3. Kalau kita sudah punya visi, punya filosofi, punya punya pola, punya kurikulum, alat untuk mencapai tujuan, lalu bagaimana kita akan memulai di jemaat gitu. Ini banyak kali jadi pertanyaan ketika pelatihan-pelatihan seperti ini dapat semua, tetapi mau melaksanakan seperti apa? Caranya seperti apa? Modelnya bagaimana? Bagaimana memanfaatkan buku-buku KB3 kita gitu. Nah, ini dan yang terakhir kita akan membuat RTL-nya gitu ya. Jadi ini nanti materi besok barangkali. Baik. Itu gambaran singkat teman-teman terkait dengan sebenarnya kita sementara mengerjakan apa di kegiatan ini gitu ya. Dan saya akan segera masuk ya di kegiatan di materi yang memang diberikan kepada saya gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, baik. Saya memastikan lagi ini bisa kelihatan ya, bisa terdengar juga suara saya, kakak ya. Bisa, Kak. Baik, baik. Jadi materi ini adalah filosofi pelayanan, jadi menjadi dan menjadikan murid Kristus. Saya memang sengaja tidak langsung pada materinya, kakak-kakak. Saya mengambil beberapa slide. Slide ini adalah slide yang biasa kami P3 SDM bawakan ketika LTPR dasar. Jadi ada beberapa slide. Kenapa saya harus menjelaskan itu supaya sebelum kita masuk kepada filosofi ya, hal-hal yang esensi tentang pelayanan yang kita mau kerjakan ini, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa hal terdahulu. Sehingga itu yang saya ingin gambarkan kepada kita sebelum kita masuk kepada filosofi pelayanan ini gitu ya. Memang ada sedikitnya ada kaitan juga dengan apa yang sudah Kak Modi sampaikan tadi ya. Bahwa ini yang menjadi visi kita gitu ya. Ini adalah misi Kristus yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Bahwa setiap gereja, setiap orang percaya punya tanggung jawab ini, ya, tanggung jawab amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20 gitu. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh setiap gereja. Dan di situ tidak ada tawar-menawar sebenarnya. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita melihat di amanat agung ini, sebenarnya situ ada kata kunci yang sangat kuat sekali gitu ya. Ada kata kunci, kata kerja yang begitu kuat yang menjadi kata apa istilahnya ya? Kalimat mayornya, kalimat utamanya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pesan amanat agung sebenarnya sangat kuat memberikan perintah kepada kita adalah jadikan murid gitu. Jadikan murid gitu. Nah, pesan inilah yang di dalam program pemuritan kita, di dalam KB3 kita yang kita ingin teruskan begitu kepada remaja dan adik-adik remaja. Nah, ini kalau kita lihat di sini kakak-kakak bahwa dari amanat agung ini ada satu amanat atau sasaran yang begitu penting yang Tuhan sampaikan ya. Yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Jadi ini sasaran utama gitu ya. Amanat yang utama yang harus dikerjakan oleh gereja. Ini amanat ini kan adalah amanat yang begitu besar yang harus dikerjakan oleh gereja. Maka tentunya di situ juga Tuhan Yesus memberikan informasi, catatan bagi kita tentang strategi gitu ya, tentang proses. Bahwa sasaran utama kita adalah semua bangsa menjadi murid ya. Kalau mungkin dalam konteks kita adalah remaja dan pembina remaja menjadi murid begitu. Lalu sekarang caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan ini sudah jelas juga di situ bahwa ada proses yang namanya baptis, ada proses yang namanya ajar gitu, dan yang berikutnya adalah pergilah gitu. Nah, dalam istilah yang kita gunakan sekarang ini, yang kita bisa sinonim adalah baptis itu adalah penginjilan,
usaha bagaimana kita menjangkau semua remaja dan pembina remaja untuk percaya kepada Kristus, mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Dalam bahasa Kak Modi tadi adalah menghayati hidup baru dalam Kristus gitu. Nah, ketika semua orang setiap remaja, pembina remaja mengalami kehidupan baru dalam Kristus, maka dia butuh namanya pembinaan. Karena tidak otomatis bahwa ketika seorang itu dia mengenal Kristus, menyatakan komitmennya untuk mengikuti Kristus, lalu dia menjadi seorang Kristen yang dewasa. Maka perlu ada namanya pembinaan. Nah, di fase pembinaan inilah yang kita masukkan di dalamnya adalah fase pemuritannya. Jadi pembinaan dan pemuritan. Agar supaya apa? Orang yang baru mengenal Kristus, orang yang baru percaya gitu, mereka diperlengkapi gitu. Mereka dibina, mereka dimuridkan agar supaya boleh menjadi seorang murid atau orang Kristen yang dewasa. Nah, berikutnya adalah prosesnya adalah pengutusan. Jadi kita lihat di sini adalah ini amanat yang punya satu sasaran yang jelas, tetapi juga prosesnya jelas gitu. Ada langkah-langkah bagaimana seorang Kristen itu atau remaja itu atau pembina remaja itu bisa menjadi seorang murid. Gitu. Tapi kan jadi persoalan kakak-kakak yang kita amati sekarang ini adalah apa? Yang terjadi adalah banyak gereja yang menjadikan ini hanya sebagai sebuah slogan di gereja. Bahkan ini bayangkan menjadi mungkin tema utama di dalam gereja, mungkin ada baliho yang menyatakan amanat agung. Tetapi apa? Tapi proses strategi penginjilan, pembinaan, pengutusan ini tidak secara konsisten dilakukan. Kan ini jadi persoalan yang kita temukan sekarang ini, kakak-kakak ya. Nah, sebab itu kita menemukan kakak-kakak ada beberapa hal penting di sini terkait dengan persoalan gitu ya. Ada persoalan bahwa amanat agung itu harusnya dikerjakan di dalam gereja gitu, tetapi justru tidak maksimal dikerjakan gitu ya. Nah, kita melihat di sini teman-teman, apakah gereja melakukan penginjilan dan pemuritan? Ini pertanyaan yang barangkali bisa kita diskusikan gitu ya. Apakah selama ini gereja-gereja melakukan penginjilan dan pemuritan? Atau mungkin secara khusus, apakah gereja kita konsisten untuk melakukan penginjilan dan pemuritan, untuk mempertobatkan, untuk membuat semua jemaat Gemim itu bertumbuh gitu ya. Dalam konteks kita adalah remaja gitu. Lalu apakah kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan di gereja kita ini memenuhi amanat agung gitu? Memenuhi apa yang tadi? Bahwa ada proses penginjilan di dalamnya, ada pembinaan dan pemuritan di dalamnya, dan ada pengutusan gitu. Dan apakah ini dilakukan secara konsisten gitu? Sehingga apa? Menghasilkan murid Kristus yang siap untuk apa? Menghasilkan murid-murid Kristus yang lain. Ini kan jadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Tadi Kak Mudi menjelaskan tantangan dan peluang di gereja kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang barangkali juga menolong kita untuk melihat seperti apa mengidentifikasi terkait dengan usaha-usaha penginjilan, pembinaan, pemuritan, atau amanat agung yang dikerjakan di gereja kita. Dan apakah selama ini sudah menghasilkan begitu banyak orang-orang yang setia, pekerja-pekerja yang setia, dalam konteks kita barangkali pembina-pembina remaja yang konsisten melaksanakan amanat agung. Ini jadi persoalan kita yang kita temukan, teman-teman. Nah, di dalam bahasa Inggris kan amanat agung disebut the Great Commission ya, the Great Commission. Jadi ini the Great Commission. Tetapi menarik kakak-kakak, menarik sekali adalah seorang hamba Tuhan Dallas Willard gitu ya, Dallas Willard dalam bukunya yang sangat bagus gitu ya, Dallas Willard, dia mengungkapkan tentang apa? Mengungkapkan tentang sebuah buku dengan judul The Great Omission ya, The Great Omission. Nah, The Great Omission artinya adalah pengabaian terhadap amanat agung gitu ya. Jadi kalau The Great Commission itu adalah sebuah amanat yang besar gitu ya, sebuah amanat yang besar, tetapi yang The Great Omission ini adalah Pendeta Dallas Willard mengungkapkan tentang apa? Tentang hal-hal yang dilakukan oleh gereja yang tidak melaksanakan justru amanat agung. Dan hampir sama dengan buku ini, teman-teman, yang ditayangkan tadi oleh Kak Modi, The Great Omission. Penulisnya berbeda, Robertson McQuilkin. Tetapi inti dari kedua buku ini menggambarkan terkait dengan apa? Gereja lalai menjalankan amanat agung. Jadi gereja lalai menjalankan amanat agung. Nah, oleh karena itu
kegiatan kita pada kesempatan ini tentunya memberikan sebuah wawasan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita sebagai gereja untuk menjalankan amanat agung, gitu kan. Nah, oleh karena ini ada beberapa hal yang seperti yang disampaikan oleh Kak Modi tadi gitu, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Wijaya gitu. Nah, dia mengatakan begini, teman-teman. Ini bukunya bagus sekali, teman-teman. Ini bukunya adalah Pemuritan Intensional dalam Gereja Tradisional. Ini bagus sekali. Buku yang luar biasa yang menceritakan tentang bagaimana pengalaman hamba Tuhan ini terkait dengan melayani di jemaat tentang pemuritan. Dia mengatakan begini bahwa pemuritan adalah mutiara yang hilang dalam gereja. Dia menemukan bahwa pemuritan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dikerjakan di gereja. Padahal ini adalah diumpamakan seperti mutiara gitu, yang begitu berharga gitu. Tetapi justru banyak gereja tidak melakukan ini lagi, hilang di gereja. Nah, yang berikut adalah gereja tidak melakukan pemuritan yang intensional kepada jemaatnya. Artinya apa? Gereja menganggap bahwa kegiatan pemuritan atau program pemuritan ini adalah program yang istilahnya adalah program yang ya sampingan ya, yang alternatif lah begitu. Sehingga apa? Tidak menjadikan pemuritan ini menjadi sesuatu yang betul-betul didoakan gitu, yang direncanakan, gitu, yang dipersiapkan dengan baik. Tadi Kak mau dibilang diberi dana supaya apa? Supaya pemuritan ini jalan karena di dalamnya adalah untuk mengubah kehidupan banyak orang percaya gitu, mengubah mereka untuk bisa bertumbuh gitu. Tapi justru banyak gereja tidak menganggap itu sesuatu kegiatan yang begitu penting gitu. Terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tadi kamu disampaikan bahwa selebrasi, kompetisi dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain ya. Dalam istilah Kak siapa namanya? Kak Cahyo bahwa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan yang benar gitu, tetapi lupa melaksanakan hal yang utama yaitu amanat agung. Nah, ini kita lihat. Lalu saya juga mengutip ini menarik di sini apa yang dikatakan oleh Neil Paul dalam Ordinary Hero. Dia mengatakan begini, akhirnya setiap gereja akan dievaluasi akan satu hal, yaitu para muridnya. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini ketika kita terlibat bersama untuk mempersiapkan remaja dan pembina remaja bagi Kristus, maka ada satu tujuan utama yang tidak boleh kita lupakan, yaitu apakah mereka nantinya bisa berkualifikasi sebagai seorang murid. Ya, jadi akhirnya setiap gereja akan dievaluasi akan satu hal, yaitu para murid. Apakah gereja menghasilkan murid-murid? Apakah gereja menghasilkan orang-orang yang menjadi pekerja yang bisa memberikan perubahan gitu. Dan ini yang sementara kita ingin kerjakan bersama-sama kakak-kakak pembina, ketua-ketua remaja yang ada di jemaat ya. Nah, yang berikut, nih saya tadi sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Brando yang mengangkat tentang seorang figur yang luar biasa di zaman Perang Dunia Kedua. Tadi Kak Brando sudah menyampaikan ini begitu luar biasa dan Dietrich Bonhoeffer ini justru dia mengungkapkan suatu kalimat yang begitu penting di dalam bukunya tadi gitu ya, bahwa kekristenan tanpa pemuritan sama saja dengan Kristen tanpa Kristus gitu ya. Ini bukunya juga sangat bagus sekali gitu. Ini tadi kalau ini buku tentang riwayat hidupnya seperti apa. Ini Bonhoeffer sebagai pelayan kaum muda. Saya kira ini buku ini juga bagus, nanti bisa kakak-kakak miliki. Bagus sekali ceritanya, bagus sekali kisahnya yang memberikan gambaran tentang komitmen Dietrich ini seperti apa gitu ya. Dia mengungkapkan seperti itu dan ini sangat tajam ya teman-teman. Sangat tajam kalau orang tidak siap atau tidak suka mau dengar ini, paling dia rasa geli-geli gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa untuk apa ada kekristenan gitu, tapi tanpa ada pemuritan gitu. Berarti itu adalah sama dengan kekristenan tanpa Kristus gitu. Nah, yang berikut, nah saya mendapatkan beberapa informasi kakak-kakak dari sebuah data yang saya ambil dari buku ini. Ini namanya adalah bilangan dari bilangan Research Center Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Indonesia. Saya mendapatkan buku ini. Buku ini adalah hasil penelitian teman-teman, hasil penelitian terkait dengan spiritualitas generasi muda di Indonesia. Termasuk data-datanya itu adalah sasarannya, sampelnya termasuk yang ada di Sulawesi Utara, termasuk mungkin remaja Gemim dan pembina remaja. Ini bukunya bagus sekali. Nah, saya mengambil dari buku ini teman-teman, dan buku ini memberikan penjelasan kepada kita apa?
ternyata bahwa ada beberapa dimensi spiritual, ya, spiritual yang memberikan dampak gitu ya, dimensi spiritual yang bisa diukur, dan dimensi spiritual ini yang memberikan sebuah istilahnya menjadi alat ukur, atau dengan dia memiliki dimensi spiritual ini, maka dimensi-dimensi ini, maka tentunya orang bisa mengukur bahwa dia memiliki spiritualitas yang tinggi atau seperti apa. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Jadi ini dimensi spiritualitas ini. Nah, kita lihat bahwa ternyata ada beberapa aspek yang mendorong terjadinya spiritualitas seseorang Kristen gitu. Ini ada beberapa. Ada eksklusivitasnya, experience-nya, ada meaning, external praktisnya, ada personal praktisnya, ada evangelism, discipleship, dan seterusnya. Nah, dari 8 ini teman-teman, kita perlu lihat begitu. Ternyata ini pembentuk spiritualitas kita gitu, dari hasil penelitian mereka gitu ya. Bilangan Research Center. Nah, yang kita dapatkan di sini kakak-kakak adalah oke, ini. Jadi yang kita lihat di sini kakak-kakak adalah apa? Ternyata dari aspek-aspek pembentuk spiritualitasnya ini masing-masingnya punya nilai, punya bobot gitu. Jadi masing-masing peran aspek ini sebagai pembentuk spiritualitas. Kita lihat di sini. Mana kira-kira aspek-aspek yang paling tinggi mempengaruhi spiritualitas kita? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini. Saya langsung masuk pada bagian yang terakhir ya, supaya ini karena waktunya sangat terbatas. Ternyata teman-teman adalah apa? Aspek yang sangat mempengaruhi spiritualitas, selain tentunya adalah ini, eksternal praktis ini adalah kita rutin datang beribadah, datang di persekutuan, lalu ini personal praktis ini adalah apa? Terkait dengan saat teduh, kita PA, dan sebagainya. Tapi bobot nilai yang sangat mempengaruhi spiritualitas orang Kristen, justru dari hasil penelitian mereka adalah terkait dengan aspek apa? Aspek evangelism dan discipleship. Aspek penginjilan dan pemuritan. Bobotnya adalah berapa? 0,304, paling tinggi. Artinya bahwa aspek penginjilan dan pemuritan inilah yang memberikan pengaruh besar bagi spiritualitas orang Kristen gitu. Nah, kalau di sini kita lihat apakah pemuritan itu memiliki pengaruh, memiliki efek gitu dalam pertumbuhan rohani. Di halaman yang lain dia mengatakan begini, ternyata banyak pengaruhnya kakak-kakak. 80,7% pemuritan itu ya, itu sangat berpengaruh gitu. Hanya beberapa persen yang mengatakan bahwa dia sedikit berpengaruh gitu. Tetapi sebagian besar mengatakan bahwa pemuritan ini, penginjilan ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh pada spiritualitas atau rohani kita ya. Oke. Saya kira ini memberikan gambaran kepada kita, dan kenapa memang kita harus serius dengan mengerjakan pemuritan ini ya. Saya memberikan sebagai pengantar awal di situ ya. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke materi utama saya gitu ya. Ke materi utama. Kita bicara tentang filosofi pelayanan. Nah, kakak-kakak, untuk materi ini sebenarnya, untuk materi filosofi pelayanan ini diangkat dari buku kecil ini. Ini buku kecil sebenarnya. Buku ini berjudul Rencana Agung Penginjilan. Jadi Rencana Agung punya sama ya dengan slide ini. Yang dikarang oleh Pak Robert Coleman. Pak Robert ini adalah tangan kanan dari Pak Billy Graham ya, yang baru meninggal 3 tahun yang lalu. Berusia 100 tahun lebih sedikit gitu ya. Ini tangan kanannya Pak Robert gitu ya. Dia melakukan penelitian. Pengalaman-pengalaman pelayanan bersama dengan Pak Billy Graham dia rampungkan dalam sebuah buku ini gitu ya. Buku ini kecil gitu. Tipis, hanya sekitar 70-an halaman. Tetapi begitu syarat makna terkait dengan penginjilan maupun pemuritan. Buku ini diberikan judul Rencana Agung Penginjilan. Kita akan melihat beberapa aspek dari buku ini gitu ya. Beberapa aspek dari buku ini. Nanti kalau kakak-kakak ingin mendalami, kakak bisa beli buku ini di Gramedia atau di Immanuel. Ini bukunya ini ada, ini murah gitu ya. Baik, mari kita lihat beberapa aspek terkait dengan ini. Bahwa filosofi pelayanan itu sebenarnya adalah kakak-kakak mau menjawab pertanyaan. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Ya. Mengapa kita melakukan dengan cara ini gitu ya?
Jadi sekali lagi filosofi pelayanan sebenarnya mau menjawab adalah siapa kontorang mau melakukan pelayanan dengan cara yang kita lakukan sekarang ini. Dalam artian adalah sekarang kita lagi bersama-sama untuk mempersiapkan gitu pemuritan gitu ya, KB3 gitu ya. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini gitu? Atau KB3 atau pemuritan ya. Mengapa kita melakukan dengan cara ini dan mengapa kita harus melakukan dengan strategi kelompok kecil gitu ya. Komunitas di kelompok-kelompok kecil dalam bentuk KB3 gitu. Kan begitu ya. Nah, teman-teman, filosofi pelayanan ini merupakan alasan dan dasar bagi bentuk dan struktur pelayanan atau format gitu. Jadi artinya filosofi pelayanan yang kita mau bicarakan ini itu merupakan alasan dan esensi bagi bentuk dan struktur pelayanan atau format. Artinya begini teman-teman, bisa saja itu format itu berbeda-beda gitu ya. Jadi format itu berbeda-beda tergantung pada hasil evaluasi kita, tergantung pada efektivitas kita. Tetapi ingat bahwa esensinya tidak pernah berubah gitu. Esensinya tidak pernah berubah. Kalau kita mengingat barangkali kakak-kakak yang terlibat di kampus dulu, seperti Kak Moli sampaikan tadi, ya kita punya sarana-sarana yang kita gunakan di kampus. Ada buku MAHB, Memulai Hidup Baru gitu. Lalu ada buku apa lagi? Ada buku yang terkait dengan misalnya bimbingan lanjutan dasar dan buku-buku yang lain dari Perkantas maupun LPMI. Ya, itu adalah alat gitu. Itu adalah format gitu, ya, format buku-bukunya itu. Tetapi kalau kita lihat kedalaman materinya, itu hampir sama, bahkan itu sama. Selalu bicara tentang bagaimana pertobatan, bagaimana keselamatan, bagaimana pertumbuhan rohani, bagaimana tentang Kristus, bagaimana tentang disiplin rohani. Nah, itu yang dimaksudkan dengan apa? Bisa saja format itu berubah gitu. Bisa saja teman-teman barangkali ada yang mengatakan bahwa saya akan menggunakan materi yang lain untuk di KB3 kita gitu. Nggak masalah gitu, ya. Tetapi yang penting esensinya gitu. Yang penting substansi di dalam situ yang kita harapkan itu bisa mengubah kehidupan adik-adik remaja dan pembina remaja gitu. Jadi artinya apa? Kita jangan terjebak pada apa? Format tanpa esensi gitu. Jadi kita jangan terjebak di situ. Kita kalau tidak salah kemarin di 3 tahun yang lalu ketika di mana itu di kegiatan di LTPR di jemaatnya Kak Melki, Kak Sek gitu. Kak Swingli berkata begini, Kak, mari orang coba sekarang ini, Kak Swingli kan ada di grup sini ya, ada di meeting sini ya, Kak Swing ya. Saya masih ingat, Kak coba orang berumuskan materi KB3 yang betul-betul materinya adalah punya remaja Gemim ya, produk kita. Saya katakan bahwa itu bagus itu penting gitu. Tetapi bukankah itu adalah format gitu ya, alat gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana esensi yang ada di dalam situ. Kita ciptakan esensi, kita ciptakan filosofinya di situ ya. Oke. Yang berikut. Nah, kakak-kakak kita sekarang ini banyak terjebak gitu. Tadi Kak Mori juga sudah menyampaikan. Jadi masalah dalam metode penginjilan, pemuritan dan pelayanan secara umum ya. Yang kita lihat sekarang ini adalah dan ini juga yang diamati oleh Pak Robert Coleman ya, dia amati gitu bahwa ada aktivitas tapi tanpa produktivitas ya. Juga tadi Kak Modi menyampaikan seperti itu. Kadang-kadang kita terjebak pada apa? Begitu banyaknya aktivitas gitu. Tetapi justru kita tidak menghasilkan produktivitas. Atau bisa saja mungkin ada produktivitas tetapi kecil hasilnya gitu. Karena biasanya kalau kita terlibat di dalam menjadi orang-orang yang aktivis begitu, aktivitas, orang-orang yang begitu getol pada aktivitas, maka dia akan hanya menghasilkan seorang aktivis gitu. Tetapi kalau kita benar-benar melakukan pelayanan ini dengan kesungguhan hati, dengan proses bagaimana amanat agung ini, maka tentunya akan menghasilkan seorang murid. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Karena bukankah apa yang kita kerjakan di Remaja Gemim, kalau mau hitung kakak-kakak ya, di 52 minggu ini barangkali 1 tahun itu tidak cukup gitu. Karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sekarang mari kita pikirkan, apakah aktivitas, bukan berarti bahwa aktivitas tidak, program yang itu banyak tidak penting, itu penting gitu. Tetapi persoalannya atau catatannya adalah, apakah aktivitas, kegiatan-kegiatan kita melaksanakan program ini menghasilkan produktivitas.
Karena ini menjadi masalah. Lalu yang berikut adalah ada tujuan gitu, tapi tanpa ada relevansi. Jadi tujuan setiap kegiatan ada, tetapi justru keterhubungan, konektivitasnya itu tidak nampak. Saya banyak kali mendapatkan banyak berdiskusi dengan kakak-kakak pembina gitu. Ketika di kegiatan-kegiatan LTPR begitu, mereka menanyakan begini, Kak, kelihatannya banyak orang ini ada kegiatan-kegiatan yang begitu bagus, tetapi benang merah antar setiap kegiatan ini belum menuju kepada satu tujuan gitu. Saya senang dengan beberapa komentar ini gitu ya. Nah, salah satunya yang menyampaikan adalah Kak Cahyo, Ketua Cahyo. Betul. Ini yang perlu kita perhatikan kakak-kakak. Jangan-jangan kita memang kelihatannya begitu sukses menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi justru kita tidak menghasilkan orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Ini menjadi pertanyaan. Sebab itu di dalam buku pemuritan yang intensional ini, Pak Jonathan Wijaya dia mengatakan begini, tidak semua kegiatan-kegiatan pelayanan atau rohani bisa memberikan pertumbuhan rohani. Ini jelas dia sampaikan di sini, gitu ya. Tidak jelaskan itu lagi secara rinci, gitu ya. Lalu yang berikut adalah kegiatannya sudah efisien kita laksanakan, tetapi justru tidak efektif, gitu. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Saya kira catatan-catatan ini akan menolong kita kakak-kakak untuk apa? Mari kita lebih baik lagi untuk melakukan tugas dan fungsi kita sebagai seorang pembina remaja dengan menerjemahkan visi misi di dalam program dan kegiatan yang benar-benar tidak terjebak seperti di dalam slide ini, gitu ya. Bahwa kita mengharapkan bahwa aktivitas pelayanan yang kita kerjakan itu menghasilkan sebuah produktivitas. Bahwa kegiatan-kegiatan yang bertujuan baik menghasilkan perubahan hidup bagi orang-orang yang kita layani di remaja maupun pembina remaja, ya. Oke. Yang berikut. Nah, kalau begitu kakak-kakak, kita harus belajar dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dia telah melakukan teladan yang sempurna kepada kita, gitu ya. Pak Robert Coleman memberikan gambaran kepada kita terkait dengan ini bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu justru memberikan contoh teladan yang sempurna kepada kita. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memulai gerakan yang akan membawa keselamatan tersebut ke seluruh dunia melalui kehidupan dan mandat. Artinya, selain dia menjadi juru selamat kita, dia membangun sebuah gerakan, memulai sebuah gerakan, dan gerakan itu tidak putus sampai di situ, gitu ya. Tidak putus sampai di situ. Tetapi dia melatih murid-muridnya, gitu. Lalu murid-muridnya melanjutkan perjuangan pelayan ke seluruh dunia, dan melalui dia mencontohkan itu melalui kehidupannya bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mencontohkan itu lewat memberi pesan lewat mandatnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, atau kita bisa bandingkan dengan Lukas. Artinya ini sebuah keteladanan yang luar biasa, dan Tuhan sudah memberikan contoh, gitu. Nah, yang kedua yang kita lihat sini bahwa Tuhan Yesus sudah menjalankan pelayanan secara terarah dan terpadu. Selain dia memberikan contoh, gitu, yang berikut dia memberikan contoh, dia memulai pelayanannya seperti apa memulai. Lalu berikutnya adalah apa, teman-teman? Di situ dia mengatakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan di 3,5 tahun itu adalah sebuah program yang begitu terarah dan terpadu. Sehingga di sini dia mengatakan, dalam Yohanes mengatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 4 dia mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya yang kita mau sampaikan di sini kakak-kakak adalah dia memberikan sebuah contoh keteladanan tentang bahwa apa yang dia mau kerjakan, yang dia bangun dari awal, ya, harus terarah dan terpadu, gitu. Dan yang berikut, teman-teman, dia memberikan mandat untuk melanjutkan. Jadi apa yang dia bangun dari awal tidak berhenti ketika Yesus dia terangkat ke surga, mati dan terangkat ke surga. Lalu dia tidak berhenti ketika murid-muridnya yang dia bina selama 3,5 tahun itu juga semua meninggal, gitu. Tidak. Tetapi dia memberikan mandat untuk melanjutkan, menggenapi karya yang sudah dimulainya. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak, kita menjadi bagian yang integral di sini bahwa Yesus sudah memulai, dia memberikan sebuah program yang terarah dan terpadu, lalu dia sudah memberikan mandat, ya. Oleh karena itu mandat inilah yang harus kita kerjakan.
itu yang harus kita kerjakan sekarang ini. Paling tidak bahwa di dalam komunitas kita sebagai remaja, komunitas kita sebagai remaja Gemim ya, dalam kapasitas kita sebagai apa? Sebagai pembina remaja. Nah, dari Menunggu kakak-kakak, kemungkinan Kak Yeri lagi ada masalah di jaringan. halo kakak-kakak. Iya, Kak. Halo, kakak-kakak bisa Ya, Kak Yer. sudah terdengar ya? Sudah? Sudah, Kak. Oke, baik. Oke, ya. Saya lanjutkan kakak-kakak yang mohon maaf ini rupanya ada bagian yang Mau, Bu? Wis. Sudah kuntu. baik. Bisa terdengar kakak-kakak? Daniel sudah bisa terdengar Daniel ini? Oke, sudah Kak, sudah bisa. Baik. Oke. Baik kakak-kakak, ini ada prinsip pelayanan Tuhan Yesus itu ada 8 ya, ada 8. Nanti kita akan bahas satu-satu gitu. Waktunya sudah sangat terbatas ini. Yang pertama adalah
prinsip yang pertama adalah kakak-kakak adalah apa? Pemilihan, ya. Pemilihan adalah pemilihan Yesus memilih pribadi-pribadi adalah metode dan prioritasnya. Jadi yang pertama adalah pribadi-pribadi itu adalah metode dan prioritas dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai dengan memanggil beberapa orang untuk mengikuti Dia. Ya. Jadi beberapa orang yang Dia panggil, kita tahu sejarahnya seperti apa ya kakak-kakak. Dan kalau kita lihat di sini kakak-kakak adalah apa? Perhatiannya bukan pada program, ya, untuk menjangkau orang banyak, melainkan pada pribadi yang akan diikuti oleh orang banyak. Jadi ini. Jadi strategi pemilihan Yesus adalah apa? Pada metode dan prioritasnya ini. Jadi Tuhan Yesus di sini dia apa? Perhatiannya bukan pada program. Kalau orang sekarang ini kan untuk mencari orang apa? Orang bikin program seperti ini ya, kakak-kakak ya. Banyak yang begitu ya. Kan begitu ya, yang ikut di sini udah 250 sekian gitu ya. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan berbeda gitu. Dia langsung apa? Menjangkau pribadi-pribadi. Dan pribadi-pribadi itu dilatih gitu ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi, untuk diikuti oleh orang banyak. Nah, itulah yang dia lakukan ketika dia memuridkan ke 12 muridnya. Yang berikut adalah, yang kita lihat di sini adalah Yesus mencurahkan sebagian besar waktunya untuk menolong murid-muridnya yang telah dipilihnya gitu. Jadi kalau kita lihat 3,5 tahun pelayanan bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan hidupnya gitu ya bersama-sama dengan mereka. Sebagian besar waktunya dia berikan untuk apa? Supaya para muridnya mencontohi hidupnya gitu. Supaya para muridnya itu belajar dari kehidupannya. Jadi kalau kita lihat teman-teman adalah selain memilih, ia juga membatasi jumlah anggota kelompok agar dapat melayani mereka dengan efektif. Jadi bukan berarti teman-teman bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menjangkau banyak orang, sangat bisa karena dia adalah Tuhan gitu. Tetapi strateginya adalah dia hanya memilih gitu ya. Dia juga membatasi jumlah anggota kelompok agar apa? Dia dapat melayani mereka dengan efektif. Ini kan adalah apa yang prinsip pertama ini adalah prinsip yang nantinya kita akan lakukan untuk menjalankan program pemuridan kita, teman-teman. Ya, biar tidak jangkau banyak orang begitu, tetapi kita jangkau beberapa orang gitu, tetapi orang-orang itu menjadi orang-orang yang berkualitas yang nantinya akan diikuti oleh orang lain gitu. Nah, ini kan prinsip KB3, prinsip kelompok kecil atau pemuridan yang kita kerjakan gitu, kakak-kakak ya. Nah, yang berikut. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin ada kesan bahwa apakah Yesus melalaikan banyak orang? Saya kira tidak gitu ya. Dia tidak melalaikan banyak orang, justru bagaimana dia berkhotbah, dia mengajar, dia melayani banyak orang, justru kalau kita lihat dia memberi makan 5.000 orang dan pelayanan yang lain-lain, kita melihat bahwa dalam jumlah yang sangat besar gitu. Jadi artinya bahwa Tuhan tetap menunjukkan perhatiannya kepada orang banyak gitu. Tetapi Yesus membatasi itu untuk mempersiapkan orang-orang untuk menjadi muridnya, untuk meneruskan akan pelayanannya. Yang berikut kita lihat di sini. Terkait dengan pemilihan ini. Penginjil massa yang kurang berhasil, apakah Yesus itu adalah seorang penginjil massa yang kurang berhasil? Ya, karena ternyata dia hanya punya murid-murid sedikit gitu. Tidak gitu ya. Yesus bisa melakukan segalanya begitu. Tetapi bukan itu yang Yesus prioritaskan di dalam pelayanannya gitu. Dia justru bisa melakukan hal yang lebih besar gitu ya. Kalau Yesus bukan seorang penginjil massa yang berhasil, maka tentunya mungkin Billy Graham berarti yang lebih besar gitu ya, lebih besar pengaruhnya gitu ya kan. Tidak seperti itu. Bahwa karena prioritas. Jadi karena prioritas. Karena dia hanya memilih beberapa orang yang nantinya untuk apa? Untuk dia persiapkan untuk menjadi orang-orang yang dia perlengkapi. Nah, yang berikut adalah kenapa? Kenapa Yesus lakukan di bagian atas yang saya sampaikan tadi, dia hanya memilih beberapa orang itu, karena ada strategi yang dia mau lakukan. Strateginya apa, kakak-kakak? Tujuannya adalah mengembangkan pemimpin yang akan menjadi sebuah gerakan. Jadi tujuannya adalah dia hanya memilih beberapa orang itu adalah mengembangkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang nantinya apa? Akan menjadi sebuah gerakan yang besar, gerakan kerajaan Allah. Dia bukan menarik banyak pengikut yang akan menjadi
kalayak ramai gitu yang mudah beralih, tetapi dia mencari orang-orang yang benar-benar dipersiapkan untuk mempengaruhi orang-orang yang lain. Yesus diikuti oleh orang banyak, tetapi dia tidak memfokuskan kepada orang banyak yang cuma sekedar menjadikan dia sebagai fans begitu. Tapi dia mencari seorang pemimpin yang nantinya akan membangun sebuah gerakan. Nah, ini barangkali prinsip juga yang kita akan lakukan, kakak-kakak, bahwa kenapa kita melakukan KB3 pemuritan? Karena kita ingin menjangkau orang-orang, mempersiapkan para murid, mempersiapkan remaja, gitu ya. Walaupun mungkin mereka dalam kelompok yang kecil, tetapi nanti mereka akan memberikan sebuah pengaruh besar di dalam pelayanan di remaja kita, gitu, baik di jemaat sampai di arah sinode, gitu. Nah, yang berikut adalah strategi Tuhan Yesus adalah realistis, gitu, bahwa orang banyak siap mengikuti dia, tetapi untuk dapat bertumbuh dewasa, mereka harus dibimbing secara pribadi. Seorang diri Yesus tidak mungkin sepenuhnya mendampingi mereka semua. Artinya kalau Tuhan Yesus misalnya mau melibatkan, menjadikan semua murid orang-orang yang dia layani gitu ya, yang 5.000 orang dan seterusnya, yang maka betapa repotnya Tuhan Yesus. Sehingga dia realistis gitu. Apa? Dia hanya mempersiapkan tidak banyak orang untuk dia persiapkan menjadi orang yang bertumbuh secara dewasa, dibimbingnya secara pribadi agar supaya nanti orang-orang ini nantinya yang akan melanjutkan pelayanannya, gitu ya. Tolong bayangkan kalau semua orang yang dia bina itu, yang dia jangkau itu dia bina, maka akan sangat kerepotan gitu ya. Nah, yang berikut adalah strategi Tuhan Yesus adalah strategi. Dia memusatkan perhatian untuk menghasilkan kualitas, yang kemudian akan menghasilkan kuantitas yang berkualitas. Saya kira ini sebuah kalimat yang begitu penting gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Robert Coleman tadi, bahwa Yesus memusatkan perhatian untuk menghasilkan kualitas. Jadi menghasilkan kualitas yang kemudian menghasilkan kuantitas yang berkualitas. Nah, dalam proses pemuritan yang kita akan lakukan di kelompok kecil, maka prinsip-prinsip ini yang kita akan jalankan gitu. Ya. Bukan berarti kita akan mengabaikan begitu banyak orang gitu. Tetapi mari kita sama-sama dengan tadi Kak mau dibilang tadi dan beberapa kesaksian kakak bahwa dulunya ada sekian banyak kelompok gitu ya, tapi akhirnya tinggal beberapa kelompok yang jalan. Saya dulu ketika dimuridkan kami ada 21 kelompok. Tetapi kelompok sampai di semester 2, semester 3 tinggal 2 kelompok pemuritan kakak-kakak. Nah, ini saya kira memang ini cara Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang kunci yang berkualifikasi sebagai seorang murid untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Oke, saya lewatkan ini karena waktunya sudah sangat terbatas ini. Saya sudah sering ingatkan ini di LTPR dasar itu. Nah, yang berikut kedua adalah persekutuan. Jadi prinsip yang kedua adalah persekutuan. Jadi Yesus berada dekat dengan murid-muridnya. Ketika dia memilih para muridnya, dia ada dekat dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia di situ memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk apa? Meneladani cara hidup dari Tuhan Yesus. Karena dengan cara seperti itu, Yesus bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang begitu penting dalam kehidupan mereka. Jadi prinsip tindak lanjut melalui persekutuan pribadi ini sangat penting, ya. Jadi ini yang banyak kali diabaikan. Kalau di kelompok besar kita tidak akan menemukan ini gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini bagaimana prinsip persekutuan yang Tuhan Yesus bangun, ini sesuatu yang luar biasa. Dia bersama-sama dengan muridnya, ya. Dia dekat dengan mereka. Supaya apa? Para muridnya mendapatkan kesempatan untuk apa? Belajar cara hidup Yesus. Mendapatkan pengajaran. Nah, di dalam kelompok kecil kita nanti di KB3, kita seperti itu nanti. Ada pemimpin yang nantinya akan menjadi model. Kakak-kakak pembina yang akan menjadi model. Dan kakak-kakak pembina ini memang harus memberikan banyak waktu kepada mereka. Supaya apa? Mereka bisa melihat bagaimana keteladanan kakak-kakak yang ada. Cara hidup kakak-kakak yang ada. Visi hidup kakak-kakak yang ada. Memang seperti yang disampaikan di sini, ini sesuatu yang tidak mudah kakak-kakak ya. Ini bahwa sangat sederhana, tetapi sangat sering diabaikan. Dan pengalaman-pengalaman yang ada memang cara ini tidak populer gitu. Ini memakan waktu, menuntut perhatian, dan rentan terhadap gangguan. Tetapi kualitas yang diharapkan kalau kita ingin menghasilkan seorang murid, maka mau tidak mau kita harus melakukan dengan cara seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Membangun persekutuan dengan mereka.
di kelompok kecil, di KB3 ini, kita bisa mewujudkan itu. Karena ada mentor, ada kakak-kakak yang nantinya akan menolong adik-adik remaja. Ya, oke. Yang berikut adalah penyerahan. Ya, jadi prinsip yang ketiga adalah penyerahan diri. Di sini kita melihat kakak-kakak bahwa Yesus menghendaki ketaatan murid-muridnya. Di aspek prinsip penyerahan diri ini yang dimaksudkan adalah Yesus ingin supaya murid-muridnya itu memiliki ketaatan dan memiliki penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Karena itu menjadi faktor yang penting. Kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus pertama mengundang murid-muridnya untuk mengikuti dia, kan begitu ya? Dia undang mengikuti dia, kemudian meminta mereka untuk menaati dia dalam penyerahan diri yang mutlak berdasarkan kepercayaan kepadanya. Jadi ada penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya taat dan setia, ya kan? Itu prinsip penting. Tuhan Yesus tidak memaksa murid-muridnya untuk tetap tinggal bersama dengan dia. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah kan seperti itu, bahwa mereka boleh saja mungkin nyanda mau ikut Tuhan Yesus begitu ya. Boleh saja mengundurkan diri, dan banyak yang melakukan seperti itu. Banyak yang tidak setia, banyak yang tidak komitmen gitu. Tetapi prinsipnya di sini adalah perlu ada penyerahan diri. Begitu juga ketika kita akan menjalankan pemuritan lewat KB3 ini. Kita berharap bahwa adik-adik remaja yang kita kelompokkan, pembina-pembina remaja yang kita kelompokkan, memiliki penyerahan diri. Paling tidak bahwa komitmen pada apa istilahnya, pada jadwal yang dibuat bersama, pada pertemuan yang, pada proyek ketaatan yang nanti akan dibuat gitu. Ini penting gitu ya. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang berikutnya, prinsip yang keempat adalah pemberdayaan. Nah, di sini kita melihat kakak-kakak adalah Yesus mengalirkan hidupnya kepada murid-muridnya. Jadi dia mengalirkan hidupnya kepada muridnya dalam hal apa? Kalau kita lihat di sini, kakak-kakak, dalam hal apa? Kita lihat di sini adalah dalam hal kasih gitu, dalam hal kuasa, dalam hal kekudusan, hati bagi dunia dan lain-lain. Dan kemudian para murid kepada orang-orang yang lain mereka memuridkan. Artinya kakak-kakak begini. Ini yang ketika kita menjadi seorang pemimpin kelompok nanti gitu ya. Jadi menjadi seorang pemimpin kelompok, maka hal yang perlu, prinsip penting yang perlu kita lakukan adalah memberdayakan para orang-orang atau remaja atau para pembina yang ada di dalam kelompok kita. Lalu kita memberikan hidup kita, memberikan contoh, memberikan keteladanan, memberikan visi hidup kita kepada mereka. Ya, nah, ini pemberdayaan. Nah, yang berikut teman-teman adalah aspek yang kelima, 6, 7, dan 8. Atau prinsip yang kelima, 6, 7, dan 8. Ini dibahas satu kali saja gitu ya. Ini kita lihat di sini kakak-kakak. Yesus memberi mereka teladan. Jadi itu aspek yang ke berapa tadi? Kelima, memberikan tugas dan mendampingi mereka. Ini adalah prinsip yang begitu penting kakak-kakak. Yang barangkali juga karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita, maka di dalam implementasi pemuritan atau KB3 kita, maka kita perlu melakukan ini. Tadi ada proses yang sudah panjang, prinsip yang begitu panjang, ada pemilihan, ada persekutuan, ada pemberdayaan, gitu dan seterusnya. Lalu sekarang adalah apa? Nantinya kita bisa memberikan apa? Memberikan mereka keteladanan. Satu saat kita berikan tugas-tugas kepada mereka. Satu saat kita memberikan pendampingan kepada mereka. Ya. Saya kira prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita untuk kita bisa apa? Implementasikan itu di dalam kelompok pemuritan kita, di dalam kelompok kecil atau di KB3 kita. Ya. Untuk apa? Mereka belajar dari kita. Mungkin awalnya mereka belum tahu untuk berdoa adik-adik remaja, tapi kita memberikan contoh. Belum tahu Bapak pimpin, tapi hanya kita memberikan contoh kepada mereka. Jadi keteladanan sebagai seorang pemimpin kelompok, sebagai mentor itu menjadi hal yang begitu penting yang nantinya kita akan contohkan kepada adik-adik remaja gitu ya, kepada anggota-anggota kelompok kita ya. Oke, yang berikut. Yesus menghendaki para murid-muridnya untuk melipat gandakan diri. Nah, teman-teman di fase terakhir gitu ya, pembinaan pemuritan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus menginginkan agar supaya mereka apa? Mereka mampu untuk melipat gandakan diri. Artinya apa? Mereka menjadi multiplikator rohani. Dan itu dibuktikan ya.
para murid-muridnya, mereka memiliki murid-murid yang lain yang mereka bina, yang mereka menangkan, yang mereka injili, mereka bina gitu, sampai kepada masa rasul-rasul begitu ya, Paulus, Silas dan sebagainya, Timotius dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ada proses pelipat gandaan rohani yang terjadi, ada proses pelipat gandaan rohani atau multiplikasi rohani yang terjadi. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa adik-adik remaja yang nanti kita bina, kita perlengkapi, mereka tidak sekedar saja mendapatkan makanan rohani yang begitu banyak, tetapi mereka nantinya apa? Mampu juga untuk melakukan hal yang sama, membina orang lain, memenangkan orang lain, memuridkan orang lain. Ya, berikut. Ini barangkali tinggal beberapa slide ini. Nah, amanat agung. Ini yang di awal saya sudah sampaikan tadi, dan ini menjadi tujuan kita gitu ya. Kenapa prinsip-prinsip tadi ini yang harus kita kerjakan untuk menjawab amanat agung ini. Yang selama ini barangkali prinsip-prinsip itu banyak diabaikan oleh gereja. Kita sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatan, tetapi kita melupakan hal yang esensi. Filosofi pelayanan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana memuridkan orang lain, ya, bagaimana menjadikan remaja, pembina remaja menjadi murid Kristus, gitu ya. Ini, jadi ini yang kita ingin lakukan, teman-teman, yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada amanat, jadikan semua bangsa muridku, tetapi juga ada proses atau strategi untuk mewujudkan itu. Nah, sekarang kita masuk di bagian-bagian terakhir. Menjadi dan menjadikan murid Kristus. Ini adalah prinsip yang penting di dalam pemuridan kita. Materi ini berjudul adalah filosofi pelayanan, menjadi dan menjadikan murid Kristus. Nah, bagaimana kita nanti akan menghasilkan para murid? Tentunya yang pertama-tama di dalam diri kita harus menjadi murid Kristus. Artinya begini, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi mentor nanti, paling tidak bahwa kita telah mengalami sebuah proses yang namanya pemuritan. Atau dalam istilah yang lain adalah orang semua mengalami proses pemuritan generasi pertama gitu. Generasi pertama. Itu artinya menjadi. Jadi menjadi berarti kita sudah terlibat dalam proses pemuritan dan kita sudah dianggap bisa menjadi murid begitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah menjadi murid melewati suatu proses pemuritan satu generasi, maka berikutnya adalah apa? Maka kita meminta kepada orang-orang yang kita layani di generasi pertama ini apa? Untuk juga memuridkan orang lain. Jadi tadi ada muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita efektif untuk melakukan pemuridan? Maka tentunya pertama adalah kita dimuridkan dulu, kita menjadi murid dulu gitu. Dan setelah itu apa? Menjadikan murid Kristus. Jadi proses ini adalah proses yang memang prinsip yang harus dijalankan. Bisa saja memang ada kasus bahwa ya karena seperti juga Kak Modi bilang tadi bahwa kita butuh strategi gitu ya, bahwa pemuridan ini harus jalan gitu. Ada yang sudah melaksanakan pemuridan satu generasi, tapi ada yang sama sekali belum gitu. Nanti sebentar kita pikirkan, karena sebentar nanti ada program-program materi yang secara teknis membicarakan itu. Tetapi prinsip di sini teman-teman adalah filosofi yang sebenarnya kita bangun adalah pertama adalah kita jadi murid dulu gitu. Lalu kita menjadikan orang lain juga menjadi murid. Ini adalah prinsip penting di dalam pemuridan yang kita bangun. Nah, yang berikut teman-teman adalah pengikut dan pekerja. Nah, Pak Robert Coleman dia mengatakan begini, ukuran keberhasilan jemaat bukanlah terletak pada jumlah nama-nama baru yang ditambahkan dalam daftar keanggotaannya. Jadi itu jelas gitu ya. Bukan pada banyaknya orang-orang yang terdaftar ya sebagai anggota gitu. Tetapi pada jumlah orang-orang Kristen yang dengan efektif memenangkan orang-orang bagi Kristus. Tidak cukup di situ, tapi harus juga apa? Meneguhkan jiwa-jiwa itu yang selanjutnya akan memenangkan banyak orang. Jadi artinya bahwa penting menjadi anggota jemaat itu. Tetapi paling penting adalah bagaimana kita apa? Memenangkan, mempertemukan orang-orang remaja ya, pembina remaja untuk mengalami suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, lalu kita melatih mereka, kita membina mereka untuk menjadi seorang pekerja gitu ya. Oke. Yang berikut, ini tinggal mungkin beberapa slide ini, penjangkauan dan pembinaan. Nah, ini langkah selanjutnya.
teman-teman, memang ini yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak cukup hanya menyelamatkan mereka yang sedang menuju kebinasaan, ya. Artinya kita perlu menolong mereka, kita perlu injili mereka, kita perlu selamatkan mereka gitu. Nah, karena itu adalah kewajiban kita. Tidak cukup hanya dengan menambahkan bayi-bayi rohani atau petobat-petobat baru yang baru lahir di dalam iman kepada Kristus. Walaupun ini juga menjadi hal yang begitu penting dan perlu. Yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita ialah ketaatan petobat-petobat itu yang kelak keluar untuk menjadi petobat-petobat dan pemimpin-pemimpin baru. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang yang menjadi petobat-petobat yang kelak menjadi petobat-petobat pemimpin-pemimpin baru? Maka perlu ada yang namanya pembinaan. Perlu ada yang namanya yang pemuritan. Agar supaya kualifikasi orang-orang yang bertobat ini benar-benar adalah orang-orang yang bisa menjangkau, menjadi pekerja yang bisa menjangkau banyak orang. Nah, ini yang kita akan kerjakan juga di Remaja Gemim. Gitu. Menolong, mempersiapkan petobat-petobat baru. Dalam hal ini remaja-remaja Gemim. Gitu. Pembina-pembina remaja untuk supaya apa? Kita perlengkapi mereka. Kita muridkan mereka. Agar supaya mereka siap nantinya untuk apa? Bersaksi, mereka siap untuk diutus untuk menjangkau orang-orang lain bagi Kristus. Nah, pentingnya pelayanan tindak lanjut. Artinya pentingnya bimbingan lanjutan. Ini Pak Billy Graham, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Dia mengatakan begini, keselamatan itu diberikan cuma-cuma, tetapi kemuritan menuntut semua hal yang kita miliki. Artinya bahwa ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan, gitu, kita kan tidak bayar gitu ya. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Roh Kudus membuka hati kita dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kan kita mendapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma gitu. Tetapi selanjutnya adalah proses bagaimana kita menjadi murid gitu ya. Proses bagaimana kita dimuridkan itu menuntut semua hal yang kita miliki. Dalam bahasa-bahasa yang dimulai di khotbah awal tadi, Pendeta Brando katakan adalah apa? Membayar harga gitu ya. Jadi kemuritan itu menuntut banyak hal. Bagaimana kita harus membayar harga. Lalu yang berikut dia mengatakan juga adalah Pak Billy Graham, keputusan adalah 5%. Tapi tindak lanjut dari keputusan itu adalah 95%. Artinya bahwa keputusan kita untuk menerima Kristus gitu. Keputusan kita untuk mengikuti Kristus itu adalah mungkin persentasenya 5%. Tetapi bagaimana kita mau diubahkan oleh Tuhan? Bagaimana kita mau mengalami pertumbuhan? Itu ada 95% ya, 95%. Artinya paling banyak barangkali adalah yang kita perlu pikirkan adalah setelah keputusan yang kita ambil gitu ya. Nah, ini kata-kata yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Pak Billy Graham. Berikut. Ini Pak Dawson Trottle mengatakan begini. Bukan berapa banyak orang, tetapi orang macam apa. Maksudnya begini kakak-kakak. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau banyak orang lebih bagus gitu ya. Banyak orang lebih bagus, betul gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah apakah orang-orang remaja dan pembina yang kita bina ini betul-betul mereka adalah orang-orang yang berkualifikasi murid gitu. Orang macam apa yang kita ciptakan? Nah, selanjutnya kalau kita lihat Pak Bruce Bilal katakan begini. Kadang-kadang kita terjebak begini. Kalau kalau banyak orang ya, orang mau melayani di banyak orang, orang persiapan itu barangkali berminggu-minggu gitu. Banyak orang ini semua hadir gitu tuh. Tapi kadang-kadang kita terjebak begitu. Cuma tuh 1 orang, cuma 3 orang itu orang merasa bahwa persiapannya sadiki gitu ya. Sadiki itu persiapan. Harusnya kan tidak seperti itu, kakak-kakak ya. Harusnya tidak seperti itu. Mau banyak orang, mau sedikit orang, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 12 orang gitu ya. Dia totalitas mempersiapkan, menyerahkan hidupnya untuk mempersiapkan para muridnya, memuridkan para muridnya. Nah, ini juga prinsip yang kita akan bangun di dalam pemuridan kita di Remaja Gemim. Untuk apa? Mungkin kita merasa bahwa ini kelompok ini yang cuma mungkin 3-4 orang. Aduh, kita 2 tahun membina mereka barangkali. Tapi mari kita tidak putus asa. Barangkali 3-4 orang ini adalah orang-orang yang nantinya akan merus pelayanan kita gitu. Mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi gereja kita. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak, sekarang bagaimana caranya?
penerapan prinsip-prinsip Tuhan Yesus tadi yang 8 prinsip itu di sekarang ini gitu. Maka tentunya adalah kita perlu melakukan pemuritan atau pembimbingan pribadi. Artinya bahwa kita perlu ada kelompok-kelompok yang nantinya apa? Menolong para petobat baru, dalam hal ini remaja maupun pembina remaja ini. Untuk apa? Supaya mereka betul-betul menjadi orang Kristen yang mengalami sebuah perjumpaan pribadi, mengalami pertumbuhan rohani yang dinamis dalam hidup mereka. Karena proses pembimbingan itu begitu penting yang harus dilakukan. Dan itu yang kita akan kerjakan, kita lakukan di dalam komunitas KB3 kita. Itu yang kita akan lakukan di kelompok kecil kita. Ada seorang mentor yang nantinya akan memuridkan mereka, membimbing mereka, berdoa bersama, membagi beban bersama, membagi visi bersama gitu ya, membagi hidup bersama gitu. Dan saya kira ini menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa kita tawar. Kalau tadi Kak Modi menyampaikan begitu banyak hal, tadi Kak Pendeta Brando menyampaikan bahwa kita perlu membayar harga gitu terkait dengan pemuritan ini, maka pilihan ini juga diberikan kepada kita kakak-kakak. Pilihan ini juga diberikan kepada kita bahwa betapa pentingnya pemuritan lewat kelompok kecil ini. Betapa pentingnya filosofi pelayanan ini kepada kita untuk apa? Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan remaja untuk menjadi murid. Tetapi tidak cukup mereka menjadi murid, tetapi nantinya juga mereka bisa memuridkan orang lain. Sekarang mari kita berpikir untuk apa? Waktu untuk bertindak, untuk kita ubah fokus. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa yang paling penting adalah orang banyak. Mari kita ubah fokus. Orang yang akan diikuti oleh orang banyak menjadi fokus kita. Yang berikut bukan hasil cepat sesaat, tetapi hasil berkelanjutan, ya. Bukan instan gitu ya. Kita bukan menciptakan para adik-adik remaja, pembina remaja yang instan rohnya, tetapi kita menciptakan mereka di dalam pemuritan, hasilnya yang betul-betul berkelanjutan, bertahap, dengan pembinaan, dengan pendampingan yang berkelanjutan kepada mereka. Ubah fokus, bukan pada hidup untuk generasi yang sekarang, tetapi juga hidup untuk generasi mendatang. Karena apa yang kita lakukan saat ini tentunya, ini menjadi modal yang begitu penting untuk menjawab apa? Menjawab visi remaja Gemim. Tujuannya sangat jelas sekali kakak-kakak. Teens for Christ, ya kan jelas sekali. Tapi bagaimana supaya menjadi teen for Christ kakak-kakak? Maka butuh yang namanya adalah apa? Penginjilan, pembinaan, pemuritan agar supaya Teens for Christ ini bisa tercapai. Mari bersama-sama kakak-kakak di kegiatan ini, calon-calon pelatih, calon-calon pemimpin KB3, kita mempersiapkan diri kita untuk apa? Menjadi dan menjadikan murid Kristus. Baik, sampai di sini barangkali materi saya minta maaf karena materi sangat dalam dan ada beberapa bagian yang saya harus tekankan, jadi mohon maaf kalau memang masih ada waktu ya untuk kita tanya jawab. Saya kira akan sangat lebih bagus kalau moderator bisa memberikan waktu ya. Karena tadi sedikit terlewat kan waktu Kak Modi ya. Kita gunakan waktu yang terlewat itu untuk bisa ada tanya jawab di sini. Silakan saya kembalikan kepada moderator ya. Kak Daniel. Oke, baik Kak. Jadi akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama penanya. Jadi yang pertama diberikan kesempatan buat Kak Sabrina Pinontoan. Persilakan Kak. Oke, terima kasih moderator. Damai di hati Kak Yeri. Damai di hati, shalom. Ya, terima kasih. Langsung saja ya Kak Yeri. Jadi dari pemaparan Kak Yeri tadi, kebetulan saya dari Immanuel Kaima Kak. Saya Sabrina dari Immanuel Kaima. Kita belum pernah menerapkan KB3 ini ya Kak. Jadi kita belum pernah melakukan program KB3 ini di jemaat kita. Jadi ini saya sudah pernah ikut waktu di materinya mungkin singkat sekali ya kayak waktu di LTPR. Jadi saya baru ikut yang ini untuk yang pertama kali Kak.
Nah, dari yang Kak Yeri paparkan tadi ya, jadi pemuritan itu sebenarnya proses ya Kak ya, bukan sebuah program ya Kak. Nah, kalau misalnya yang saya cermati tadi itu pemuritan ini adalah kayaknya seperti proses kehidupan ya Kak ya, yang dibentuknya itu bertahun-tahun Kak. Nah, karena pemuritan ini saya lihat bukan program yang pendek, tapi suatu pelayanan yang utuh sepanjang hidup. Nah, kalau dari yang Kak Yeri jelaskan tadi, kira-kira Kak, kita kan nanti dibentuknya ini jadi pemimpin-pemimpin KB3 nih Kak. Kira-kira kualifikasi seperti apa Kak? Karena kalau misalnya kita mau pemuritan itu kita harus jadi murid dulu kan. Nah, sedangkan kita juga masih dibentuk Kak, gitu kan. Kita dibentuknya itu, kalau saya lihat tadi, kalau programnya itu lama ya gitu ya, bertahun-tahun, Kak. Nah, apakah ada kualifikasi tertentu, Kak, supaya kita bisa menjadi pemimpin KB3 yang menjadi teladan gitu, Kak. Kemudian untuk yang tadi yang ada di slide Kak Yeri, mohon maaf kalau saya salah, tadi yang saya catat itu ada masalah dalam metode penginjilan dan pemuritan. Itu ada aktivitas ya, Kak. Jadi aktivitas itu harus ada produktivitasnya itu, Kak. Jadi mencapai sasaran. Kemudian kita ada juga ada evaluasi ya, Kak ya. Jadi ada evaluasi untuk program yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya dari KB3 ini, Kak, kita produktivitasnya itu kita melihatnya dari apa ya, Kak? Apakah ada indikator-indikator yang bisa kita lihat bahwa kita sudah memuridkan dengan benar gitu, Kak? Produktivitasnya atau indikatornya seperti apa, Kak? Kemudian mungkin dari situ kan kita bisa mengevaluasi metode-metode yang kita gunakan seperti yang Kak Yeri sampaikan tadi. Mungkin itu saja dulu, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Moderator gimana? Langsung dijawab juga. Oh, baik. Terima kasih moderator. Ya, saya akan memanfaatkan waktu ini karena ini banyak yang raise hand ini. Terima kasih Kak Sabrina Immanuel Kaima. Jadi berapa banyak remaja kemarin yang lolos wawancara? Ya, saya kemarin terlibat di sana, diminta Kak Selva untuk jadi juri ya di wawancara Rettel di sana. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Betul bahwa apa yang kita mau kerjakan di pemuritan ini adalah proses yang seumur hidup, gitu ya. Sebab itu ada dua istilah yang digunakan sebenarnya di buku-buku yang saya miliki. Jadi misalnya buku ini misalnya, buku terkait dengan panduan lengkap pemuritan misalnya ini. Dan ada banyak buku menggunakan istilah dua, membedakan antara pemuritan dan kemuritan. Pemuritan dan kemuritan. Kalau pemuritan itu adalah barangkali ya dalam tanda petik adalah seperti program yang kita akan lakukan, gitu ya. Tapi kalau kemuritan itu adalah proses seumur hidup, gitu. Bahwa kemuritan itu adalah proses seumur hidup. Nah, itu yang kita ingin lakukan sebenarnya. Tapi di Indonesia tetap menggunakan istilah yang sama. Pemuritan tolong bikin sama dengan kemuritan. Tapi tujuannya sama, bahwa kita berharap bahwa orang-orang yang terlibat di dalam KB3 ini, di dalam pemuritan ini, mengalami proses pembentukan yang proses pembentukan yang bertahap gitu, yang sistematis gitu. Dia tahu bagaimana dia mengenal Tuhan, caranya bertumbuh seperti apa, bagaimana dia mau bertumbuh, bagaimana dia mau bersaksi lewat materi-materi yang ada. Jadi itu clear. Jadi memang itu panjang, Kak. Sehingga begini, tujuan kita barangkali seperti tadi saya tangkap apa yang Kak Sabrina sampaikan ke Kak Modi tadi, bahwa betul bahwa butuh ada kesinambungan, ada kemitraan dari kategori yang lain gitu. Tapi kalau kita misalnya mau gunakan sekarang ini, katakanlah misalnya ini remaja ini kan 4 tahun sebenarnya, 4 tahun ini. Lalu kalau kita mau kategorikan misalnya berakar di remaja itu berapa tahun gitu ya? Kan kita tidak bisa langsung jawab tuh gitu ya. Lalu mau bertumbuh itu berapa tahun gitu. Lalu mau berbuah itu di saat kapan gitu? Ketika umur 16-17. Nah, kita kan tidak mematok seperti itu. Nah, kita tidak mematok seperti itu, tetapi memang prinsipnya bahwa pemuritan ini seumur hidup. Tapi kita meletakkan dasar-dasar pemuritan kepada adik-adik remaja yang kita harapkan nanti mereka akan ingat gitu, akan memiliki sebuah fondasi yang kuat tentang kekristenannya. Misalnya begini, orang bina sekarang dia misalnya umur 13, tapi dia belum merasa tuh panggilan itu untuk bermisi belum ada. Tapi justru dia dapat itu ketika dia mahasiswa gitu. Tapi justru konsep panggilan itu ya dapatkan ketika di KB3 di remaja gitu ya. Berarti apa? Di situ berarti dia mendapatkan panggilan itu untuk apa? Siap untuk diutus gitu ya. Nah, jadi kita akan mengalami beragam seperti itu, tapi
namanya kita ini organisasi, maka kita perlu atur dalam sebuah kurikulum gitu. Sebuah kurikulum gitu ya. Tapi ini kurikulum hanya sebuah alat. Yang kedua adalah, ya betul bahwa memang ada kualifikasi. Nanti materi sebentar sore itu Kak Wikman akan menyampaikan kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin. Saya belum jawab di sini ya, Kak Sabrina. Tapi prinsipnya di sini adalah, di materi saya ini adalah, prinsipnya di sini adalah Yesus mau mengajarkan bahwa kalau nantinya akan membimbing orang lain, dia harus mengalami proses pembimbingan lebih dulu gitu. Paling tidak begini. Nah, kalau Tuhan mau ajarkan tentang materi kita, kakak-kakak, ini kan kurikulum kita, ini materi kita, ini buku KB3 kita ya. Ini buku KB3 untuk kelompok kecilnya ini gitu buku kita. Nah, ini kan ada 10 materi. Paling tidak seorang pemimpin kelompok itu dia pernah belajar dulu ini selama pertemuan misalnya 10 kali gitu ya, membahas ini. Nah, itu artinya dalam tanda kutip lah begitu tuh persyaratan minimal. Dia pernah paling tidak dia membahas ini, mendiskusikan ini kepada kepada komunitas pembinanya begitu. Lalu kalau dia sudah pernah ini, maka tentunya dia bisa apa? Dia bisa menjadi seorang mentor untuk memuridkan orang lain. Tapi kualifikasi lain nanti akan disampaikan oleh Kak Wikman sebentar ya, Kak. Itu. Oke, terkait dengan indikator gitu ya, indikator. Ya, betul. Kalau indikator secara keseluruhan tentunya kita harus mengevaluasi itu bahwa ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada lalu produktivitasnya seperti apa dalam sebuah prinsip fungsi-fungsi manajemen ya Kak, itu pasti ada. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah kalau kita melihat bahwa dia bertumbuh di dalam soal pengenalan kepada Kristus, dia memahami tentang jaminan keselamatan, dia memahami tentang prinsip-prinsip saat teduh misalnya. Nah, di buku kita ini itu semua ada indikator Kak. Oh, jadi indikator misalnya dia memahami tentang jaminan keselamatan. Oh, kalau jaminan keselamatan berarti dia memahami ini, dia memahami ini. Jadi ada indikator-indikator, Kak. Jadi artinya bahwa jelas bahwa setiap materi yang diajarkan kepada adik-adik remaja nanti tujuannya jelas. Kita bisa melihat apa indikator ketercapaian terkait dengan dia belajar materi pertama, materi kedua dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada indikatornya ada di dalam buku. Materi ini tujuannya apa? Indikator yang nampak apa gitu. Jadi tertulis Kak di dalam buku kita. Di dalam buku panduan pembimbingan. Jadi kita ini buku kedua panduan pembimbingan. Jadi ini ada. Jadi artinya Kak, ini sebab itu saya katakan ini bagus sekali karena nanti Kak Jansen di materi mengenal materi kurikulum Cambium itu KB3 kita dia akan menjelaskan juga terkait dengan itu ya. Nah, jadi simpang dulu Kak juga ya. Saya hanya menjawab sedikit-sedikit itu untuk memotivasi dan memberi kakak-kakak supaya apa seperti Kak mau dibilang tadi apa penasaran gitu ya, penasaran. Barangkali itu dulu Kak Sabrina. Terima kasih. Silakan moderator. Oke, baik. Berikutnya diberikan kesempatan buat Kak Evangeli Jeffrey untuk memberikan pertanyaan. Persilakan, Kak. Diaktifkan mic-nya, Kak. Oke, shalom Kak. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan saya dari Evangeli Jeffrey dari Jemaat Moria Kali, Wilayah Pineleng. Saat ini ada pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Jadi tadi dari materi yang sudah Kak paparkan tadi, itu sempat di-mention tentang penjangkauan. Nah, mungkin hal ini sering dianggap tidak remeh juga ya, tapi menurut saya ini juga merupakan hal yang penting dalam sebuah pemuritan karena untuk memulai sebuah pemuritan itu dibutuhkannya penjangkauan gitu. Karena kalau tidak ada penjangkauan dalam di langkah awal itu, maka pemuritan ini bisa saja tidak akan ada gitu. Karena untuk kita mendapatkan calon-calon murid Tuhan, calon-calon murid Kristus, bahkan murid Kristus itu dibutuhkannya penjangkauan. Nah, mungkin tadi dari yang saya perhatikan dalam saya tadi mungkin kurang dijelaskan tentang penjangkauan yang efektif. Nah, mungkin bisa tadi sempat juga di-mention kalau misalnya ada penjangkauan yang ya kita bikin komunitas-komunitas atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mungkin adakah cara lain ataupun hal-hal lain yang menurut Kak Yeri
merupakan hal yang penting ataupun efektif untuk sebuah penjangkauan selain dari kegiatan-kegiatan seperti LTPR, PSR, HPR, dan lain-lain seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, saya langsung jawab ya moderator. Terima kasih ya, Evang Lee, ini Birman berarti ya, Memoria kali ya. Salam ke anak Charlie. Oke, betul bahwa bagaimanapun kerinduan kita nanti untuk membina dan memuridkan remaja atau para pembina remaja, seberapa banyak yang nantinya kita akan bina dan kita akan muridkan, itu akan sangat tergantung pada tahapan penjangkauan. Jadi tahapan penjangkauan atau istilah lain adalah tahapan pemenangan gitu ya. Dan di dalam pola strategi kita, itu adalah pola strategi pelayanan remaja Gemim, itu adalah pola pertama, yaitu namanya penginjilan, tahap penginjilan. Di tahap penginjilan inilah istilah sebenarnya penjangkauan itu pemenangan ini ada gitu. Sebab itu yang kita ingin lakukan pertama adalah bagaimana sebanyak-banyaknya orang itu dijangkau, diinjili dengan Injil Kristus begitu. Agar supaya mereka meresponi itu dan setelah itu apa? Mereka dibawa untuk dibina, diperlengkapi. Jadi memang betul pembinaan pemuritan tidak pernah akan ada kalau proses penjangkauan itu tidak pernah kita lakukan. Mungkin dalam istilah yang sekarang ini adalah penginjilan. Nah, kita tidak akan mungkin memuridkan orang kalau tidak ada penginjilan. Sebab itu ini penginjilan pemuritan ini seperti mata uang gitu ya, sebelah menyebelah. Bahwa pembinaan pemuritan terjadi kalau ada penginjilan, ya. Maka penginjilan itu menjadi sebuah harga mati yang harus dilakukan oleh gereja. Oleh karena itu kan pertama tadi apa? Di Amanat Agung tadi apa? Baptis mengandung arti apa? Penginjilan di dalamnya. Nah, dalam bentuk apa misalnya? Nah, memang KB3 kita ini sebenarnya salah satu bentuk kita melakukan penginjilan. Jadi namanya penginjilan kelompok. Bisa juga ada penginjilan pribadi gitu ya. Nah, kita punya sarana yang begitu penting seperti Kak Evangeli bilang bahwa kita punya kegiatan HPR, kita punya kegiatan PSR, kita punya kegiatan perkemahan. Harusnya itu menjadi momen yang begitu penting untuk menjangkau, untuk menginjili banyak remaja. Dari pengalaman kami, periode yang lalu dengan Kak Modi, kami menjadikan itu sebagai step awal gitu. Jadi bergairah sekali kami ketika mengumpulkan banyak orang dan kita di situ kita apa? Kita memberitakan Injil dan ada follow up-nya. Follow up-nya apa? Follow up-nya itu adalah pembinaan dan pemuritan. Saya setuju Kak Evangeli bahwa itu harus memiliki peran yang strategis pertama. Karena itu adalah bagian dari pola strategi pelayanan kita. Penginjilan, pembinaan pemuritan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Itu pola kita gitu. Dan diawali dengan penginjilan atau penjangkauan. Silakan moderator, masih ada ini. Nah. Saya sarankan moderator ini supaya jangan-jangan ini ada pertanyaan sama, jadi bisa sekaligus mereka bertanya dulu, nanti saya jawab sekaligus. Ya, kalau ada 2 orang lagi misalnya, saya jawab sekaligus. Oke, baik Kak. Oke, berarti berikut diberikan kesempatan buat Kak William Manopo untuk memberikan pertanyaan. Persilakan Kak. Oke, shalom. Shalom, Kak. Kak Yeri, perkenalkan saya William Manopo dari Moria Kolongan, wilayah Kalawat 2. Di sini saya mau bertanya soal materi yang sempat Kak Yeri dah sampaikan tadi mengenai penyerahan diri dan pribadi-pribadi yang menjadi prioritas dalam pelayanan. DP contoh Kak, mau sekedar sharing dari torang pe jemaat mengenai torang pe pembina-pembina. Di sini torang memang ada DP sistem yang mana torang memprioritaskan siapa yang mau memberi diri. Tapi torang tidak mau melepaskan orang yang kurang aktif. DP cara torang merekrut dengan memanggil dan satu persatu orang yang kurang aktif, hubungi dan mau coba kontak pada orang supaya boleh mau kembali aktif dalam torang pelayanan. Nah, begini Kak,
kan ada sempat dibilang di poin-poin penting, orang untuk mengubah fokus. Orang pe fokus yang generasi sekarang, seharusnya orang fokus untuk generasi yang mendatang. Apakah orang mau pakai sistem regenerasi buat adik-adik remaja di kemudian hari, atau orang mau pertahankan orang pembina-pembina yang sekarang yang notabene-nya untuk sekarang ada yang beberapa kurang aktif. Terima kasih. Moderator, satu lagi tapi nanti saya jawab sekaligus. Gitu ya. Oke, Kak, berikut berikan kesempatan buat kakak-kakak yang di Gemision Simbel untuk memberikan pertanyaan. Persilakan Kak keutusan. Cek. Cek. Masuk, Kak. Shalom. Ya, Kak. kedengaran. Dari Makarawung. Perkenalkan saya Doni Tumiak dari Gemision Simbel. Nah, kita kan berbicara ini tentang pribadi ketika sudah ingin menjadi pelatih untuk membimbing orang. Nah, sekarang kita melihat situasi bahwa mungkin di tempat lain memang untuk dia menjadi seorang pemimpin memang sudah dibina dari awal, sudah tertata dari awal. Nah, bagaimana kalau pembina pemuda ini, dalam pandangan saya bahwa kami itu pembina remaja dan penatua remaja, bahwa kami itu kan dipilih atas dasar tidak pernah terlintas untuk menjadi sebuah keinginan atau cita-cita untuk yang lain lah, seperti kami. Jadi mungkin tidak pernah tertata dalam pikiran kami. Beda kalau kita memang ingin menjadi seorang polisi kan, atau kita ingin menjadi hamba Tuhan. Semuanya memang sudah tertata dan pikiran-pikiran kita memang sudah terus diisi sejak awal dengan apa yang akan menyangkut cita-cita kita. Nah, sedangkan seorang pembina dan penatua mungkin jika dalam situasi seperti saya atau mungkin seperti yang lain memang tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang pembina dan penatua. Nah, inilah yang tentunya menjadi sebuah problem ketika kami ingin memfokuskan diri kepada suatu pelayanan. Nah, bagaimana itu agar supaya kami memang betul-betul memfokuskan diri tanpa terganggu dengan situasi yang sebelumnya kami jalani sebelum kami mungkin terpilih sebagai penatua atau seorang pembina. Nah, dan juga menjadi harapan untuk KB3 bahwa bagaimana kita kalau kita bisa melihat bahwa pembina yang ingin dibimbing dan adik-adik remaja ini adalah sebuah benih. Bagaimana sebuah benih ini mau ditaruh di sebuah tempat sehingga dia mau berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, inilah yang ingin saya harapkan, gimana KB3 ini memang menjadi sebuah tanah yang memang betul ingin menarik sebuah benih ini agar mau bertumbuh dan berbuah di tempat di mana pengembangan diri ini mulai di KB3. Satu lagi dari Kak Agung. Ya, terima kasih Kak Yeri, saya Kak Agung. Sebenarnya pertanyaan saya juga hampir sama dengan Kak Doni, tapi juga menyangkut juga dengan materi tadi yang diberikan oleh Kak Modi. Yang saya mungkin sharing saja dari Kak Jerry tentang bagaimana proses KB3 yang Kak Jerry terapkan di KJRP kelompok. Karena ada satu tantangan Kak, jujur yang ada 8 poin tadi, yang tapi ada poin yang tadi yang 8 poin yang Kak Jerry sebutkan tadi, ada poinnya itu yang menyangkut bahwa waktu kita bersama-sama dengan mereka, tentang bersekutu bersama, tentang kita membina mereka ada di remaja. Tentunya kita membutuhkan waktu yang bukan yang cukup bukan yang cukup singkat, tapi waktu yang sangat lama Kak. Nah, mungkin Kak Yeri juga ada pengalaman Kak untuk membagi waktu. Nah, bersyukur Kak kalau pembina remaja itu kalau
belum kawin, berarti mempunyai waktu yang banyak. Nah, tapi kalau Kak Yeri juga seorang tua dan dengan begitu banyak kegiatan yang ada di luar untuk memberikan waktu kepada kelompok ini bagaimana Kak? Tentang untuk mendukung yang 8 tadi Kak, yang Kak sebutkan tadi itu, yang ada di poin apa saya sudah lupa Kak. Mohon maaf, tapi harus kita memberikan waktu untuk bersekutu dengan mereka, untuk membina mereka. Saya kira Kak, contoh saja dari Kak Yeri, bagaimana Kak Yeri menyikapi atau tanggapan Kak Yeri atau kesaksian dari Kak Yeri tentang tantangan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Kak. Moderator bagaimana? Boleh Kak. Sudah. Oke. Jadi langsung dijawab ya. Iya Kak. Baik. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa kakak-kakak yang menanggapi materi saya tadi. Kak William ya, Kak William, golongan 2 ya. Kalawat ya. Ya, memang jadi tantangan kita adalah ketika memang kita belum memiliki SDM ya dalam hal pembinaan pemuritan ya dalam KB3. Tapi juga ini akan berpengaruh pada aspek-aspek atau program pelayanan yang lain begitu. Bahwa memang dibutuhkan, inilah keunikan di remaja, dia butuh pembina remaja. Sebab kalau hanya komisi remaja yang nantinya full support, kan tetap akan mengalami kesulitan. Komisi remaja pun barangkali banyak yang belum juga bisa melaksanakan dengan maksimal dengan berbagai alasan. Nah, sebab itu ada pembina remajanya. Maka memang kenapa di dalam proses pelatihan-pelatihan kita sebelumnya di LTPR dasar selalu menekankan bahwa kita membutuhkan seorang pembina remaja yang berkomitmen gitu. Pembina remaja yang memiliki sebuah tanggung jawab, dia mengerti fungsinya sebagai seorang yang membina, melatih dan mengembalakan gitu. Nah, saya kira memang kalau seorang pembina remaja dia memiliki tahu benar fungsinya, bukan sekedar seorang pembina remaja yang sekedar status ya, minta maaf ya, tapi dia benar tahu fungsinya, maka saya kira dia akan memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan. Dia akan memiliki sebuah komitmen, memiliki sebuah strategi untuk bisa mengatur waktunya dan seperti apa gitu. Kalau persoalan terkait dengan kemampuan SDM, saya kira memang rata-rata setiap jemaat punya masalah yang sama gitu ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah apakah pembina remaja itu benar-benar memiliki visi gitu ya, memiliki visi bagaimana dia memiliki hati nanti untuk membina adik-adik remaja gitu kan. Itu yang paling penting begitu. Yang harus dimiliki oleh seorang pembina remaja ketika dia mulai membina adik-adik remaja. Jadi itu penting. Jadi bagi saya itu Kak mesti ada sharing begitu ya, ada sharing bersama kakak-kakak komisi melakukan sharing bersama dengan pada orang-orang yang seperti Kak sampaikan tadi gitu, supaya apa? Memiliki visi bersama untuk melakukan tugas pelayanan ini. Karena kalau tidak punya visi bersama mengalami kesulitan di dalam proses mengimplementasikan itu. Lalu yang berikutnya adalah ya manfaatkan yang ada sekarang gitu, bahwa maksudnya adalah kita ubah fokus ini adalah kan proses pemuritan ini adalah proses yang sifatnya jangka panjang. Proses ini adalah sifatnya adalah pemuritan seperti Kak Sabrina sampaikan tadi, sebuah proses seumur hidup. Tetapi kan remaja punya jangka waktu 4 tahun. Maka kita punya proses juga untuk membina mereka itu untuk terus dimuridkan. Jadi kapan mereka diinjili, kapan mereka dia berakar, kapan dia bertumbuh dan sebagainya. Jadi memang kita ada pengaturan juga kurikulum seperti itu. Tapi intinya adalah seumur hidup pemuritan ini. Tapi remaja Gemim ini sangat luar biasa mengambil peran ini gitu. Yang komisi lain belum mengambil peran ini, orang semua mengambil peran ini. Kalau peran ini diambil dari sekolah minggu, diambil perannya seperti Kak Sabrina usulkan tadi, ini so bagus sekali. Nanti di remaja tinggal melakukan apa misalnya, pemuda tinggal melakukan apa. Tapi sampai sekarang ini belum seperti itu gitu. Jadi kita masih sepertinya berjalan sendiri gitu. Sehingga ada materi-materi yang overlap gitu. Jadi manfaatkan yang ada sekarang Kak. Manfaatkan, tetapi juga nanti sharing bersama untuk sharing visi agar supaya dia mengerti tanggung jawabnya seperti apa. Tentunya ya
Nggak semua orang kan langsung menerima, Kak William. Jadi pelan-pelan barangkali ya untuk share dan sebagainya. Yang berikut ini ya Gemim simbol ya, Kak Agung dan teman-teman gitu. Oke, ya, tidak terpikirkan gitu ya. Memang betul bahwa memang ada banyak seperti itu gitu ya. Bahwa ya dengan cara Tuhan kita tidak pernah berharap untuk menjadi seorang komisi, jadi ketua remaja, dan akhirnya teman-teman atau teman-teman pembina memilih kita, memberi tanggung jawab kita untuk apa? Melanjutkan pelayanan, kayak begitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang yang bukan berarti bahwa dia ambisi, tidak, karena memang dia memiliki tadi apa komitmen pelayanan, karena kan bagaimana menjadi seorang pembina remaja harusnya dia melewati proses pembinaan di remaja secara matang. Kalau kita ingin menghasilkan seorang pembina remaja yang betul-betul dia nanti berkomitmen konsisten di dalam melakukan pelayanan, sehingga ini yang perlu dilakukan. Tetapi kan ada kasus seperti yang Kak sampaikan tadi di Sion Sembel. Maka apa yang harus kita lakukan tentunya adalah apa? Karena kita sudah diberikan kepercayaan gitu, maka apa? Maka kita perlu melakukan strategi gitu ya. Melakukan strategi, membuat perencanaan agar supaya apa? Apa yang nantinya dipercayakan kepada kita atau program-program yang kita akan laksanakan ini bisa kita kerjakan gitu. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita, maka Dia akan memberikan kita sebuah kemampuan untuk kita melaksanakan itu. Sehingga tentunya ini yang harus kita lakukan. Kita berserah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk apa? Kita bisa melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan. Memang tidak mudah gitu ya. Tak kaget gitu kan. Ini Kak mau sampaikan, ini tak kaget ini. Nggak biasa melakukan ini dan akhirnya harus melakukan ini gitu. Lalu berikutnya adalah memperbanyak sharing ya. Ini Kak Agung luar biasa. Jadi memperbanyak sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah mengawali pelayanan ini supaya banyak mendapatkan informasi-informasi yang bisa menolong bagi orang-orang yang tentunya yang baru gitu ya. Oke. Yang berikut adalah nah ya, Kak Agung tadi ya. Ini masih ada satu ini remaja pembina seperti Oke. Yang berikut adalah Kak Agung gitu ya, Kak Agung. Oke. Ini barangkali terkait dengan tentang satu aspek ya, satu aspek ada 8 prinsip pelayanan ya. Yang di buku ini adalah buku tadi Robert Coleman itu membuat itu terkait dengan kitab Injil ya, kitab Injil ketik 4 Injil, dan dia merumuskan ternyata ada 8 prinsip pelayanan. Salah satunya yang tadi adalah bagaimana ketika mereka dimuridkan maka ada fase yang namanya bersekutu bersama. Bersekutu. Nah, bersekutu di sini kan diartikan adalah bukan sekedar bersekutu fellowship biasa, tetapi ini association. Association artinya apa? Ada keterikatan. Persekutuan yang ada keterikatan, Kak, gitu ya. Kan ada orang kalau merasa bahwa dia misalnya apa? Ada orang ketika dia misalnya pembina remaja, lalu dia tidak hadir di ibadah remaja, dia enggak rasa pengaruh apa-apa. Enggak apa-apa kok kita enggak masuk, di berikut kok boleh mau masuk. Tapi persekutuan yang dimaksud di sini, association yang dimaksud di sini adalah apa? Kalau dia enggak masuk, dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Ini persekutuan yang harus kita bangun bersama dengan adik-adik remaja sebenarnya. Dia merasa bahwa dia membutuhkan Kak Agung gitu, adik-adik remaja juga ini membutuhkan kakaknya. Nah, ini yang kita bangun. Nah, sekarang persoalannya kan soal berapa banyak waktu yang kita akan berikan kepada mereka. Nah, oleh karena itu dari pengalaman-pengalaman yang ada, apalagi di saat seperti ini kakak-kakak, di saat pandemi seperti ini, saya ada beberapa kelompok pemuritan yang kita lakukan sekarang ini secara Zoom meeting, secara online. Memang ada satu aspek yang barangkali perlu pergumulan, yaitu aspek membangun persahabatan rohani. Nah, aspek membangun persahabatan ini yang barangkali ketika orang daring itu mengalami kesulitan. Tapi lama-lama kalau orang bisa lama-lama maka tentunya kita akan coba untuk lebih mengetahui tentang keadaan dari remaja, keadaan dari anggota ini. Jadi memang kalau keterbatasan kerja misalnya kan, sebab itu nanti di dalam proses pemuritan nanti KB3 ini kita atur jadwalnya. Kita buat komitmen. Ya, atau buat komitmen. Mungkin 1 minggu kalau memang 1 bulan misalnya ada 2 kali misalnya. Ada kalau mengalami kesulitan misalnya setiap minggu. Atau berkomitmen misalnya, sebab kalau misalnya 1-2 bulan kalau 1 kali pertemuan, nah itu kehilangan tuh DP persahabatan rohani, DP segalanya itu.
Oleh karena itu saya sarankan paling kurang adalah 2 minggu sekali begitu ya, 2 minggu sekali. Bagaimana kita mensiasati itu untuk pertemuan itu? Kalau memang kerja barangkali di jauh, orang bisa lakukan apa? Lewat Zoom meeting. Tetapi esensinya sebaik-baik apapun persekutuan itu harus baku dapah, gitu. Harus bersekutu gitu. Karena orang bisa tahu persis apa yang terjadi dan sebagainya, saling mendoakan dan sebagainya. Tapi kalaupun untuk sekarang belum boleh baku dapah, maka ya orang lakukan secara daring. Tetapi prinsip-prinsip, unsur-unsur di dalam persekutuan itu yang kita jaga, yang kita bangun. Karena inti dari kelompok kecil dari KB3 itu adalah membangun persekutuan gitu. Karena ini yang dilupakan oleh kelompok besar. Ini ya, aspek-aspek ini. Kalau kan kelompok kecil, orang bisa sama-sama baku dapa, sharing bersama, doa bersama dan sebagainya. Dan saya melakukan ini gitu ya, melakukan sampai sekarang ini untuk soal karena jauh kan ada yang di Minsel, ada yang di Manado, kita daring gitu ya. Tapi kalau untuk di jemaat pengalaman saya melakukan ini, maka memang ya orang harus berkomitmen memang. Sebab itu ada jadwal. Di buku ini kita tuh ada komitmen pemimpin dan komitmen anggota. Mesti kan itu ada kesepakatan. Kalau adik-adik mau berkomitmen, kakak juga harus berkomitmen. Nah, oleh karena itu supaya apa? Dia punya persekutuan ini bisa jalan. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan, ya bisa kita lakukan. Dan saya kira ini yang barangkali bisa kita Kak Agung lakukan dan teman-teman. Memang bukan sesuatu yang gampang, tetapi saya kira kita mulailah dengan keadaan sekarang ini, dengan kondisi kita, tetapi tidak meninggalkan esensi dari pemuritan itu sebenarnya. Ya. Barangkali itu, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Oke. Jadi disampaikan ada penambahan waktu sehingga materi kedua akan berakhir pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Dan untuk waktu istirahat makan siang pukul jam 1 hingga 1.30 atau setengah 2. Dan untuk materi 3 akan dimulai pukul setengah 2. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Melanie Rau. Persilakan buat Kak. Ya, terima kasih. Shalom. Kak, ini berupa usul dan sharing sedikit dari materi dari awal sampai dengan materi sekarang ini. Sepertinya kita semua sepemahaman ya bahwa memang pemuritan ini sangat penting ya, amanat agung, dan harusnya saya mengusulkan bagi kita yang di sini ada 250-an orang, belum juga termasuk yang satu akun pakai beberapa orang dan juga KPRS mungkin, izin KPRS untuk mengusulkan bahwa kegiatan kita yang sangat baik pada saat ini, saya mengusulkan kiranya peserta ini menjadi kampanye ya, mengkampanyekan kegiatan ini melalui akun-akun media sosial kita, paling tidak aksi kecil kita ini dapat memberi pengaruh kepada teman-teman penatua, teman-teman pimpinan komisi wilayah, apalagi juga para pemerhati gereja, bahwa kita semua yang hadir ini sangat sepakat. Pemuritan ini adalah amanat agung, Tuhan Yesus sendiri yang suruh, bukan kakak-kakak ya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang suruh. Jujur saya sharing sedikit, secara pribadi sebelum mengetahui ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya bahkan mengeluarkan dana pribadi sampai ikut training di luar daerah karena saya bersama jaringan pelayan anak teman-temannya. Ternyata di Komisi Sinode ternyata sudah kakak-kakak ternyata sudah merintis dan membuat program ini. Yang artinya ini sudah sangat dimudahkan. Mengapa kita di dalam ini yang ya, bagus sekali program ini, tetapi sebenarnya KP3 sudah cukup dikenal. So tahu, tapi masih banyak yang masih belum paham esensinya apa. Padahal kakak-kakak sudah buat sedemikian ya, menyusun modul ini tidak mudah melalui proses panjang. Mohon maaf saya sedikit kurang sehat. Jadi saya usul kita kampanyekan mungkin dengan quote singkat ya, kekristenan tanpa pemuritan sama saja dengan Kristen tanpa Kristus, atau mungkin apa yang akan diramu, paling tidak orang yang baca atau orang petamangjo di wilayah yang baca, aduh akan tertusuk lah paling tidak, ngota cucu DP istilah. Bahwa sangat penting ini. Bukan berarti mau mengalahkan program-program yang lain, tidak. Kita menganggap program-program lain
penting ya dalam rangka membangun karakter juga anak-anak remaja. Dan di momen ini kita membantu Komisi Remaja Sinode saat ini untuk dapat lebih menggaungkan program ini, bukan melihat soal periode ini yang kelar kemudian berikut siapa, tidak persoalan siapa yang menjadi KPRS berikut, tetapi ya itulah, kampanyekan saja ini, karena pembina remaja bukan cuma official yang tukang atur ini, tukang atur itu, begitu. Terima kasih Kak Rinaldo Mema atas responnya. Mungkin itu saja Kak dari saya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Melan. Ini mungkin terlalu sibuk di KPID kan Kak, Konsil ini berupa kurang sehat ini. Memang kalau lihat jadwal pekerjaan Kak Melan sebagai anggota KPID Sulawesi Utara ini padat sekali gitu ya. Terima kasih Kak yang masih peduli dengan program yang kita kerjakan ini bersama-sama dari dulu gitu ya. Saya setuju sekali Kak. Justru ini adalah kegiatan ini terjadi karena hasil pergumulan P3 SDM. Kak Inal berdiskusi dengan saya, Kak, orang bikin LTPR, lalu bikin KB3, tetapi sampai kedalaman berapa banyak persentasi jemaat yang melaksanakan implementasikan KB3 ini belum banyak Kak, dari data yang orang miliki. Betul Kak. Padahal Kak Inal bilang ini, LTPR itu banyak sekali dilaksanakan, dan salah satu materi di LTPR itu kan adalah apa? KB3 strategi pemuritan remaja Gemim. Walaupun itu hanya betul Kak Sabrina bilang tadi bahwa itu hanya memang cuplikan ya, highlights itu yang di KB3 di LTPR. Kalau ini memang betul-betul semua ke arah pemuritan KB3, materi-materi yang diangkat di kegiatan ini. Nah, sehingga apa? Ini Kak Melan, Kak Ina bilang, Kak, ini ada pemuritan kemarin LTPR online, dan ada anggota grup semua penatua. Oke, kalau begitu Kak Ina bilang begini, kesulitan kita Kak adalah apa? Saya bilang ke Kak Ina, kesulitan kita adalah apa? Yang hadir di LTPR dasar itu adalah biasanya itu calon-calon pembina. Kan begitu ya? Yang hadir itu calon-calon pembina. Tapi kalau yang hadir seperti saat ini kan rata-rata ini adalah ketua-ketua remaja. Ini yang hadir di sini rata-rata adalah komisi remaja. Nah, saya kira ini menjadi sangat strategis sekali kalau apa? Kalau betul ini menjadi langkah awal untuk apa? Kita bisa memperluas kampanye kita gitu. Betul bahwa Tuhan memberikan kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi juga kan Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa melakukan ini lebih luas lagi. Karena tujuan kita adalah semakin banyak orang yang dijangkau. Oleh karena itu saya setuju sekali Kak Melan bahwa mari kita mengkampanyekan ini dari orang yang ada di grup ini. Karena mayoritas yang ada di sini ini adalah ketua-ketua remaja, komisi remaja. Paling tidak ketika mengkampanyekan ini, mari kita mulai untuk melaksanakan ini. Nah, tapi Kak Melan sampaikan tadi adalah hal yang kecil dulu, orang bikin booming gitu ya. Bikin booming begitu ini. Nanti kalau misalnya bicara substansi, nah berarti nanti orang baku hubungi dengan bidang P3 SDM untuk misalnya menyampaikan substansi. Tetapi terkait dengan bagaimana ini menjadikan sebuah program yang betul-betul begitu penting, mari kita masing-masing untuk bisa tadi Kak Melan bilang ada quotes yang orang bisa sampaikan, ada kata-kata yang bisa orang sampaikan terkait dengan pemuritan. Ya. Kak Melan langsung mulai bisa bantar Kang, kelar ini misalnya sudah ada yang bisanya menyampaikan itu, membagikan itu di FB, di Instagram dan sebagainya. Saya setuju Kak Melan. Nanti barangkali ini kami akan juga tidak lanjuti, dan kakak-kakak juga kami berharap untuk bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kak Melan. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan doa tutup, Kang. Kak Yeri. Oke. Kak yang mau berdoa, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami percaya bahwa waktu yang begitu singkat ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk kami memahami
sesuatu yang begitu penting bagi pertumbuhan gereja kami, pertumbuhan rohani kami. Kami tahu bahwa ini tidak mudah bagi kami untuk melakukan semua hal yang kami bicarakan di tempat ini. Tapi kami tahu juga bahwa ini adalah cara Tuhan yang Tuhan berikan. Ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami gereja kerjakan. Oleh karena itu Tuhan menolong kami, setiap peserta yang ada di room meeting ini, agar supaya kami memahami prinsip-prinsip penting yang menjadi hal yang harus kami kerjakan di dalam pemuritan kami. Tuhan tolong agar supaya kami yang hadir di tempat ini benar-benar bisa mengerti dan kami bisa mengimplementasikan itu di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Supaya KB3, pemuritan ini menjadi sesuatu program yang bukan menjadi program sampingan saja, tetapi menjadi program utama di dalam pelayanan yang kami kerjakan, yang dipercayakan di jemaat maupun di wilayah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini, dan Engkau berkati untuk materi-materi selanjutnya. Masih ada materi yang begitu banyak yang harus kami sampaikan supaya kakak-kakak peserta ini bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap. Oleh karena itu Tuhan tolong untuk narasumber-narasumber berikutnya. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan metode yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bermohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, diucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat narasumber materi kedua kita pada kali ini, Kak Yeri Makaraung. Diucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak, serta keluarga dan juga pekerjaan. Baik, terima kasih semua kakak-kakak, Tuhan berkati, shalom. Oke, sekarang kita akan istirahat makan dan kita akan kembali lagi pukul 13:30 atau 13:30.